Salam jumpa saudara-saudaraku di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk bulan November ini. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pembacaan dari Kolose pasal 3 dimulai dari ayat ke-18 dan berakhir pada ayat ke-25. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita untuk bulan November adalah berbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayat yang kita baca tadi merupakan perikop yang berjudul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dalam perikop ini dijelaskan bagaimana hubungan antara anggota keluarga. Bagaimana istri, bagaimana suami, bagaimana anak, bagaimana bapak, bagaimana hamba dalam hidup yang seharusnya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-23 kita menemukan kesimpulan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Lalu saudaraku, apa yang mau kita renungkan dan apa yang mau kita hidupi dari renungan kita kali ini melalui pembacaan nas tadi? Yang pertama, berbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Ungkapan dengan segenap hati. Ketika kita melakukan atau berbuat
segala sesuatu dengan segenap hati, maka yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar maksimal, yang bisa dan seharusnya kita lakukan. Berarti bersungguh-sungguh. Hati yang dimaksud tentu saja hati yang berjumpa dengan kasih dan kuasa Tuhan. Hati yang berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Hati yang menyadari bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Hati yang menyadari bahwa hidup adalah anugerah, maka itu yang harus kita syukuri. Itu yang harus kita nikmati. Itu sebabnya dalam Amsal 4 ayat 23 tentunya tidak asing lagi bagi kita, yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka ketika kita melakukan sesuatu atau dengan segenap hati, maka kita melakukan dengan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika seorang istri tunduk kepada suaminya, dia melakukannya untuk Tuhan. Ketika seorang suami mengasihi istrinya, dia melakukannya untuk Tuhan. Ketika seorang anak taat akan orang tuanya, dia juga melakukannya untuk Tuhan. Demikian dengan bapak-bapak. Demikian juga dengan hamba-hamba. Yang kedua, semua yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memahami bahwa Tuhan melihat secara jelas, itu berarti di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka segala apa yang kita perbuat, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan ada kebohongan. Jangan ada kemunafikan. Jangan ada kepura-puraan. Jangan ada sesuatu yang hanya terlihat baik di luar. Tentu kita tidak akan melakukan itu lagi. Karena kita sadar bahwa segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka kita akan melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Segalanya akan kita lakukan di dalam kerendahan hati. Akan kita lakukan dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dan juga kejujuran. Kedua hal inilah yang merangkai hubungan antara anggota keluarga. Apakah itu sebagai istri? Apakah itu sebagai suami? Apakah itu sebagai anak? Apakah itu sebagai bapak? Apakah itu sebagai hamba? Kedua hal ini akan menjadi pegangan dalam relasi hubungan keluarga dan juga dalam relasi
hubungan kerja menjadi sesuatu yang mutlak, yang harus selalu kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga dalam relasi itu ada hal-hal baik yang dihasilkan. Keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai sejahtera. Ada cinta kasih di sana. Begitu juga dalam hal relasi kerja. Ketika dalam usaha kita, ketika dalam pekerjaan kita, juga pelayanan kita, ketika kita memahami kedua hal tersebut, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sadar anugerah kehidupan ini harus dimaknai untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan berkat kepada dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami mohon bimbingan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan berbuat dengan segenap hati kami untuk Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, relasi hubungan keluarga, relasi kerja, usaha kami, pelayanan kami. Engkau mampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.